Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kami hari ini. Hari ini kita akan membahas apa saja mitos yang biasanya terjadi atau menghambat orang dalam belajar bahasa Inggris. Karena dari beberapa tahun bimbel kita ini didirikan, di situ kita melihat banyak hal yang membuat murid-murid atau siswa-siswa yang les di sini ini merasa kesulitan dalam berbahasa Inggris dikarenakan beberapa mitos yang biasa mereka temukan atau mereka yakini itu terjadi. Salah satunya adalah pertama, dia merasa berbahasa Inggris itu harus ada bakat. Memang orang yang mempunyai bakat pandai dalam berbahasa atau bakat mudah untuk memahami atau mempelajari bahasa baru itu pasti ada beberapa orang. Saya juga sendiri menemukan ada beberapa orang yang akan sangat mudah memahami bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain. Tapi khusus untuk bahasa Inggris ataupun bahasa yang lainnya, sebenarnya walaupun tanpa bakat itu bisa dipelajari. Jadi jangan percaya mitos itu, asalkan kalian ketemu bimbingan belajar yang tepat, guru yang pas, atau metode belajar yang sesuai dengan kalian, bahasa Inggris pun akan sangat mudah untuk dipelajari. Oke, jadi jangan percaya banget lah ya mitos kalau bakat itu mempengaruhi seseorang untuk sangat memudahkan dia belajar bahasa Inggris. Yang kedua, mitos yang kedua banyak banget adalah terjadi kalau kita itu belajar bahasa Inggris harus dari nol. Salah banget anggapannya. Kenapa? Coba bayangkan, ngapain kamu SD belajar bahasa Inggris? Ngapain kamu SMP belajar bahasa Inggris? Ngapain kamu SMA belajar bahasa Inggris? Rentetan pelajaran bahasa Inggris kamu dari SD hingga SMA itu tidak bisa dibilang kamu belajar bahasa Inggris dari nol kembali. Karena kalau kamu belajar di SD sampai SMA itu setidaknya 1000 sampai 2000 kosakata yang kalian tidak sadar telah kalian pahami dan kalian gunakan, itu berasal dari sana. Coba bayangkan. Terus kalian juga mengenal banyak hal juga dari situ. Cuman mungkin menurut kalian hal itu tidak cukup untuk membuat kalian terlihat seperti expert bahasa Inggris. Sekali lagi, bahasa Inggris tidak perlu harus belajar dari nol. Yang penting tadi kalian menemukan bimbingan belajar, guru yang tepat, dan metode yang pas. Jadi mitos lah itu ya. Mitos ketiga, belajar bahasa Inggris itu perlu biaya mahal. It doesn't make sense, apalagi dengan keadaan yang seperti sekarang, globalisasi, teknologi yang maju. Kalian hanya tinggal menemukan bimbingan belajar yang tepat. Banyak kok bimbingan belajar yang online ataupun yang tidak, yang bisa membantu kalian untuk belajar bahasa Inggris tanpa perlu biaya yang mahal-mahal. Oke, kemudian mitos yang lainnya, kita harus belajar bahasa Inggris dari usia dini. Semakin kecil seseorang belajar bahasa Inggris, semakin mudah untuk memahami. Salah itu ya. Jadi belajar bahasa Inggris itu tidak harus dari usia dini. Memang ada keuntungan tertentu karena anak kecil misalnya mudah untuk lebih menyerap informasi dibanding kita yang sudah dewasa. Itu belum terbukti ya hal yang seperti itu. Memang sih beberapa itu berlaku hanya ke beberapa orang. Tapi buat kalian yang merasa udah ketuaan tapi tetap pengen belajar bahasa Inggris, itu tadi, kembali lagi carilah bimbingan belajar yang tepat, guru yang pas, dan metodenya harus yang sesuai dengan kita. Dan yang terakhir, kita bilang belajar bahasa Inggris itu perlu meluangkan banyak waktu, dan belajar bahasa Inggris itu harus lingkungannya itu harus menunjang kita untuk bisa belajar. Misalnya lingkungannya harus lingkungan orang yang berbahasa Inggris juga, dan waktunya juga harus banyak meluangkan waktu untuk bisa menguasai suatu bahasa. Wah, di zaman sekarang ini mitos kayak gitu udah benar-benar tidak perlu lagi kita dengarkan, karena itu benar-benar mitos. Sekarang globalisasi seperti tadi saya bilang, teknologi yang canggih, lewat handphone pun saja kita bisa melakukan bimbingan belajar online bahasa Inggris. Makanya sekali lagi jangan ragu-ragu untuk kalian gabung di bimbel kita. Kenapa? Karena bimbel kita itu selain tadi harganya terjangkau, punya metode pelajaran yang berbeda-beda tergantung dengan individu yang akan belajar. Jadi kalian bisa request sendiri nih, saya mau belajarnya yang seperti ini, saya orangnya metodenya audiovisual misalnya, saya orangnya metode belajarnya harus yang ini. Jadi kita akan menyesuaikan dengan metode pembelajaran atau metode belajarnya si siswa. Kemudian yang namanya bimbingan online kan otomatis kita
menggunakan teknologi. Jadi lewat handphone bisa, waktunya kapanpun bisa ditentukan. Jadi kita fleksibel di sini, siswanya mau minta jam berapa, mau bisanya hari apa, kita akan atur sesuai dengan kebutuhan siswanya. Metode belajarnya juga, materinya pun juga. Jadi materinya akan disesuaikan. Ada yang mau belajar materi seperti ini, saya mau penguasaannya kayak gini atau apa, itu bisa diatur. Makanya jangan lupa gabung di bimbel kita. Boleh di add Instagramnya di @bimbel_kita untuk tahu lebih jauh bagaimana our activities. Jadi di sana akan di-share kegiatan-kegiatan serta informasi yang berkaitan dengan bimbel kita. How to join, bisa DM atau bisa komen di bawah ini ya, di bawah video ini bisa komen gimana nanti gabung. Cara gabungnya, masalah biaya don't worry, it's so cheap not expensive. Jadi untuk sesinya per 8 kali sesi itu hanya Rp200.000. Bayangkan dengan Rp200.000 selama 8 kali sesi kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam menguasai bahasa Inggris. Bagaimana? So, I need you to remember, jangan lagi percaya mitos-mitos kayak gini. Pokoknya tinggal calling atau hubungi kita, bimbel kita, semua masalah Anda akan terjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.